Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang sistem informasi geografis. Perkenalan dari sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya William Siahaan. Di sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Fiora Yohana dan sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Firi Amelia Udayani. Perkenalkan, nama saya Zahra Wena Mareta. Perkenalkan, nama saya Zaskia Humairah. Perkenalkan, nama saya Yusuf Ramadan. Sistem informasi geografis berasal dari 3 kata, yaitu sistem, informasi, dan geografis. Dari ketiganya, dapat dipahami bahwa sistem informasi geografis adalah penggunaan sistem berisi informasi mengenai kondisi bumi dalam sudut pandang ruangan. Sebelumnya, apakah kalian sudah pernah mempelajari penginderaan jauh? Penginderaan jauh dan sistem informasi geografis tidak bisa dipisahkan. SIG merupakan sistem khusus untuk mengelola database yang berisi data referensi geografis dan memiliki informasi spesial. Masukkan data SIG sebanyak yang diperoleh dan citra penginderaan jauh. Semua informasi itu diproses dengan menggunakan komputer yang kemudian dapat dikombinasikan menjadi informasi yang diinginkan. Jadi singkatnya, SIG merupakan sistem yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan menyajikan segala data yang berkaitan dengan kondisi geografis suatu wilayah. Oke teman-teman, apakah kalian sudah mengetahui tahapan-tahapan tentang sistem informasi geografis? Belum. Yang pertama, tahapan masukan atau juga bisa disebut input. Tahapan pertama dalam tahapan kerja sistem informasi geografis adalah tahapan masukan atau input. Tahapan input ini terdiri dari sumber data dan proses memasukkan data. Yang pertama adalah sumber data, yang kedua proses permasukan data. Tahap kedua adalah tahap pengolahan. Setelah kita mengumpulkan semua data-data dari berbagai sumber dan data tersebut sudah kita input pada SIG, barulah kita memulai tahap pengolahan data. Tahap pengolahan data ini meliputi manipulasi dan analisis data, seperti membuat basis data baru, menghapus basis data, mengedit data, mengisi dan menyisihkan data ke dalam tabel. Tahap ketiga atau tahap terakhir ada tahap keluaran atau tahap output. Kalau peta bumi kalian sudah selesai, maka kalian bisa langsung menyajikannya. Penyajian data SIG dapat dilakukan dalam 3 bentuk, yaitu hard copy, soft copy, dan dalam bentuk elektronik atau bentuk biner. Analisis data sistem informasi geografis. 1. Analisis klarifikasi. Analisis ini terdiri dari 5 bagian, yaitu 1. Analisis klarifikasi, 2. Analisis overlay, 3. Analisis networking, 4. Analisis buffering. 1. Pengertian analisis klarifikasi adalah suatu proses pengelompokan data ke ruangan spesial. Contohnya dalam klarifikasi pengolahan, pemukiman, lahan dan pertanian serta perkebunan. 2. Analisis overlay. Analisis overlay adalah proses untuk menganalisis dalam menginteraksi tumpang tindih dan atau lebih data ke ruangan yang berbeda. Contohnya dalam berbasis daerah rawan erosi, menggabungkan data ketinggian, jenis tanah dan keadaan air. 3. Analisis network. Analisis ini bertitik tolak pada jaringan, terdiri dari garis-garis dan titik-titik yang saling terhubung. 4. Analisis buffering. Analisis ini menghasilkan penjaga berbentuk lingkaran atau poligon yang meliputi suatu proyek atau objek sebagai pusatnya. Fungsi informasi geografis, diantaranya banyak manfaatnya. Sistem informasi geografis untuk investasi sumber daya alam, SIG untuk perencanaan pembangunan, SIG untuk perencanaan ruang, SIG untuk perencanaan transportasi, dan mitigasi bencana. Yuk pelajari lebih lanjut SIG. Komponen-komponen sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis dibentuk oleh komponen-komponen yang saling terkait. Terdapat 3 komponen penting dalam sistem informasi geografis, yaitu 1. Perangkat keras atau hardware. Perangkat keras ini berupa perlengkapan yang mendukung kerja sistem informasi geografis seperti CPU, printer, scanner, plotter, dan lain-lain. Contohnya CPU, Central Processor Unit,
merupakan perangkat utama komputer untuk pemrosesan semua instruksi dan program. VDU, Visual Display Unit, merupakan komponen yang digunakan sebagai layar monitor untuk menampilkan hasil pemrosesan CPU. Ada juga disk drive, bagian CPU untuk menghidupkan suatu program. Tape drive, bagian dari CPU yang menyimpan data dari hasil pemrosesan. Juga ada digitizer, alat yang mengubah data maupun peta dalam ukuran relatif kecil menjadi data digital. Ada juga printer, yaitu alat untuk mencetak data maupun peta dalam ukuran yang sangat relatif kecil. Plotter berfungsi seperti printer, digunakan untuk mencetak peta tetapi keluarannya lebih lebar. 2. Perangkat lunak atau software. Perangkat lunak yaitu komponen sistem informasi geografi yang berupa program-program pendukung kerja sistem informasi geografi seperti input data, proses data, dan output data. Contohnya seperti QGIS, ArcView, dan ArcGIS. 3. Ada manusia atau user brainware. Manusia sebagai pengguna, yaitu pelaksana yang bertanggung jawab dalam pengumpulan proses, analisis, dan publikasi data geografis. Komponen brainware inilah yang mengolah data hasil lapangan untuk selanjutnya diproses atau digitasi menjadi sebuah peta yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu sesuai dengan fungsinya. Nah, Siapa lagi?